Pejabat BNN terjerat narkoba, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Slamet pribadi dari BNN. Pak Slamet, langsung saja, Ely Jamaluddin ini menjadi satu contoh, gitu. Ini menjadi bukan hanya membuka, tapi mengkonfirmasi apa yang ada di benak masyarakat, bahwa ternyata banyak petugas-petugas, pejabat-pejabat yang berwenang, kok malah justru melakukan sesuatu yang harusnya dia perangi. Nah, ini gimana Pak Slamet? Ya, BNN ada standar norma ya, di samping yang tertulis dan tidak tertulis. Seperti yang tidak tertulis itu ada transisi bahwa pegawai BNN tidak boleh masuk ke tempat-tempat yang diduga peredaran dan penyalahgunaan narkotika marak di situ. Tempat hiburan malam salah satunya. Ya, termasuk, termasuk. Kecuali dalam tugas. Ya. Dalam tugas pun harus dilengkapi dengan surat perintah. Di luar itu berarti pelanggaran kode etik. Oke. Dia kan aparatur pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan bidang P4GN. Apa itu? Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ya. Artinya bagaimana soal pencegahan dan bagaimana soal pemberantasan, dia harus paham itu. Kalau dia tidak paham itu, ya sudah keluar dari BNN, mungkin begitu. Tapi kan biasanya mereka itu bukannya tidak paham, Pak Slamet. Mereka paham. Justru karena mereka paham dan mereka punya kewenangan itu, akhirnya mereka melipir gitu kan? Semaunya gitu. Bisa melanggar dari wewenangnya. Ya tidak ada pilihan lain. Pasti ada tindakan dari pimpinan, itu pasti. Dan itu harus terjadi. Pak Budi Waseso sudah membuktikan bahwa komitmen untuk bersih-bersih dilakukan oleh beliau. Komitmen untuk bersih-bersih itu dilakukan, tapi sebetulnya ada nggak deteksi dini seperti itu? Artinya memang ini ada sesuatu semacam indikasi lah bahwa ada beberapa anggota atau pejabat yang memang seperti itu, atau cuma komitmen bersih-bersih tapi tidak melakukan apapun. Artinya bawahan juga ya, makanya ini tetap melakukan hal seperti itu karena mungkin tidak ada apa-apa yang dilakukan oleh pusat juga. Ya. Deteksi dini rambu-rambunya sudah ada. Bagaimana Pak Sestama, orang kedua dari BNN, membuat rambu-rambu, membuat aturan yang bersifat internal, yang sudah menjadi ikatan bagi kita semua. Bahwa misalnya gini, soal anggaran dari bawah ke atas. Ya. Kemudian item per item itu masuk dalam hitungan dan harus dipertanggungjawabkan. Artinya, seseorang tidak boleh menggunakan anggaran lebih dari apa yang ditetapkan. Yang sudah direncanakan dari awal, dari bawah itu kan? Dari yang direncanakan nggak boleh. Kalau melebihi dari itu ya urusan pribadi. Kalau misalnya menggunakan uang negara ya berarti itu pelanggaran atau korupsi. Jadi nggak bakalan bisa terjadi ketika ada uang yang melipir kata tadi itu ya merepet-mepet gitu, digunakan untuk hal-hal yang misalnya ke dunia malam, nggak bisa terjadi. Karena nggak ada duitnya gitu. Nah itu dia. Memang tidak menggunakan uang dari negara itu, tapi justru itu yang dikhawatirkan seperti pernyataan dari beberapa warga tadi. Jangan-jangan dia bermain sebetulnya, dia menikmati dan dia bermain dengan, ya mudah-mudahan tidak, tapi dengan bisa terjadi. Bandar narkoba misalnya, dengan pengedar narkoba misalnya. Ya. Penegak itu kan uangnya kan luar biasa Pak Slamet, itu nggak sedikit itu. Besar. Riset tahun 2014 itu 63,1 triliun. Siapa yang nggak tergiur untuk biaya narkotika, pembelian pribadi dan kerugian sosial. Ya sekitar itu. Ya gede banget. Tapi mungkin terjadi. Tapi penegak hukum yang menangani soal narkotika itu akan sangat rentan, sensitif. Soal munculnya uang-uang kecil maupun uang besar di hadapan dia, berhadapan dengan profit yang luar biasa. Artinya profit untuk pribadi ya. Ya tentu itu pelanggaran Mas, nggak boleh. Itu tidak boleh. Nah, terkait kasus yang ini dan bagaimana upaya pencegahan supaya ini tidak terjadi lagi ke depannya. Artinya kan gini, ada informasi awal misalkan dari Interpol gitu ya, Intel polisi bahwa ini harus dikonfirmasi, tapi jangan-jangan ini memang perilaku yang biasa dilakukan gitu kan. Nah, adakah cara yang akan dilakukan oleh BNN selain menerapkan aturan-aturan untuk terus mengawasi ya, paling enggak mengawasi petugasnya supaya tidak melakukan
hal-hal seperti ini atau dalam proses rekrutmennya sendiri mungkin? Kalau proses rekrutmen BNN kita tidak bisa mengandalkan dokumen. Yang melakukan proses rekrutmen adalah Kemenpan RB, Oke. bukan kita. Dan itu orang-orang yang terpilih yang masuk ke situ. Kalau misalnya ada penugasan dari luar struktur BNN, seperti saya contohnya, itu sekarang sudah melalui proses assessment, proses open bidding. Ini kita anggap sebagai deviasi lah ya. Iya, ini adalah salah satu rambu-rambu deteksi dini bahwa BNN seperti ini loh, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Oke. Ada open bidding, ada proses assessment, gitu. Oke. Gitu. Nah, supaya mencegah ini tidak terjadi lagi ke depan, Pak Slamet, adakah cara yang mungkin akan dilakukan oleh BNN, Pak Budi Waseso misalnya, bahwa ini kemarin berarti ada kecolongan lah kita anggap, supaya ini tidak terjadi lagi? Harus keras, harus tegas, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Kemudian ada random tes urin, mungkin pas upacara hari Senin, tes urin itu adalah salah satu metode-metode untuk deteksi di sini dan pencegahan. Yang dilakukan oleh BNN. Internal. Ya. Dan ada jaminan bahwa terkait petugas BNN yang terjerat razia ini masyarakat akan terus bisa memantau ya? Masyarakat bisa melihat, bisa memantau, dipersilakan. Terbuka sekali. Pak Slamet, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Ya, terima kasih.